Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di sini di rahmacyber.net. Oke, teman-teman. Jadi, kalau kalian lihat di sebelah kananku ini ada Filmora. Nah, jadi di beberapa video yang lalu itu kenapa kita coba bahas tentang Filmora. Jadi aku itu kan beli Filmora 12, teman-teman. Nah, ini dia, kalian bisa telusuri di bagian sini ya, teman-teman. Rahman Cyber Filmora, dan di sini aku sudah posting videonya tentang akhirnya aku beli software editing video Wondershare Filmora. Oke, di sini tuh ini bukanlah affiliate ya, teman-teman ya. Jadi tidak ada kode affiliate apa sama sekali di sini ya. Kenapa kok aku bahas ini? Karena di sini tuh aku cukup terbantu banget ya. Jadi sebelumnya ketika kita itu buat sebuah video itu harus mesti kendalanya itu di editing. Kerjaan udah ngedit terus harus ngedit lagi, itu kan kadang kan juga itu merupakan salah satu hal yang menjenuhkan gitu loh, teman-teman. Nah, dengan adanya ini tuh gampang banget nih jadian. Jadi kayak nggak berat itu ya. Jadi pas kita itu pas ambil, misalnya kita pas membuat sebuah video kayak gitu, jadi nggak kepikiran lagi nantinya mau ngedit, waduh harus ada beban ngedit dan lain sebagainya gitu ya, teman. Seperti itu. Nah, makanya di sini ya akhirnya aku beli software editing video ini dan aku posting ini di sini ya 9 Juli 2023. Kalian bisa cek sendiri di channel kita, bro. Nah, selain itu ya itu untuk memangkas biaya-biaya, teman-teman. Oke, tentu setiap software editing video itu memiliki kelebihan dan kekurangannya, teman-teman. Ada yang memiliki fitur yang canggih tetapi agak ribet penggunaannya. Misalnya untuk pengguna yang baru mulai editing video itu susah gitu ya untuk memahaminya. Ada yang dia itu serba gampang semuanya ya. Jadi tapi fiturnya terbatas gitu ya, teman-teman. Terbatas dari beberapa yang sudah dibuat yang ada di sini. Untuk kustomisasi itu tidak sebanyak yang software satunya gitu, yang dimana software yang satunya misalnya kita bisa menjadi lebih orisinil gitu ya. Jadi bisa membedakan antara diri kita dengan diri yang lain. Bumper, lower third, terus motion graphic gitu yang menjadi pembeda kayak gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini dia menang di kecepatan waktu, teman-teman. Jadi kita menjadi lebih kayak nggak terlalu mumet itu loh, teman-teman. Jadi ketika mau pakai kayak gini itu gampang. Kita bisa menjadi lebih cepat gitu ya dalam memproduksi sebuah konten. Nah, seperti itu. Nah, itu memang yang sesuatu yang ditonjolkan sih kalau dari sudut pandangku ketika ngelihat. Jadi lebih cepat dan hasilnya pun bisa langsung keren karena memang di situ banyak sekali template-template yang keren gitu ya, teman-teman. Seperti itu. Jadi di sini untuk masalah software editing video aku tidak terlalu kayak kalau nggak pakai ini tuh nggak profesional. No, big no, tidak semua. Karena untuk profesional sebuah hasil video itu tidak hanya berdasarkan satu faktor, ada banyak faktor, teman-teman. Bisa jadi kontennya yang profesional, bisa jadi karena kontennya biasa tapi editingnya yang profesional. Seperti itu bisa aja terjadi. Jadi tidak perlu terlalu tidak perlu terlalu ngotot-ngototan kalau nggak pakai ini wah cupu, editor cupu dan lain sebagainya. No, nggak usah kayak gitu, bro. Oke, jadi ini kasusnya memang sama kayak pengguna, misalnya pengguna Android kayak dan pengguna Apple kayak ya mirip-mirip kayak gitu. Jadi nggak usah kayak gitulah, teman-teman. Karena kalau kalian lihat dari skema di sini ya, kita pelajari skema biaya. Ketika aku beli di sini, ini tuh udah beli putus, teman-teman. Jadi aku tidak mikirin nanti bayar lagi per bulannya gitu ya, teman-teman. Seperti itu, dan itu salah satu keuntungannya gitu ya. Makanya aku belum bisa untuk pakai Adobe Premiere untuk yang pribadi ya, teman-teman ya. Untuk yang pribadi ini ya, teman-teman ya. Jadi untuk mengurangi pengeluaran gitu ya. Karena kan ya harus per bulan gitu ya, teman-teman ya. Dan kalau misalnya Adobe Premiere aja kan itu agak sayang sekali gitu ya kan. Paling enggak itu Adobe Premiere dan Adobe After Effects, dan keduanya kalau misalnya dijumlah itu bisa sampai 305 sampai 400-an gitu ya, teman-teman, per bulan itu pun, teman-teman. Seperti itu.
Oke, nah sehingga di sini pas waktu itu aku memutuskan untuk beli ini teman-teman ya, setidaknya untuk produksi. Walaupun sebelumnya itu aku tuh beli software yang dari Steam teman-teman. Yang dari Steam, aku beli software Steam itu namanya adalah Movavi teman-teman, seperti itu. Jadi aku sebelumnya itu aku ngeditnya pakai Movavi Video Editor. Aku beli udah lama yang 2022 gitu ya teman-teman, dan ini aku beli itu sebenarnya dari itu ya, dari jual aset. Jadi dulu itu aku kan pernah beli item yang ada di sini toh, yang ada di Steam, dan ternyata pas tahun itu tiba-tiba harganya naik drastis teman-teman. Jadi dari 100 rupiah itu jadi sekitar 10.000. Jadi kalau bisa dibandingkan di itu berapa ya, sekitar 9.800-an lah, bahkan bisa sampai 15 ribuan. Berarti keuntungannya banyak banget, dan itu aku nyetok banyak banget dulu itu teman-teman itu ya. Sehingga aku bisa beli software. Nah, salah satu software yang aku beli adalah ini teman-teman. Jadi aku tuh pakai Steam itu malah beli software, bukan beli game gitu ya teman-teman, yang ada di sini, Video Editor Plus. Dan ini cukup membantuku dalam ini ya, edit video setidaknya ini, sampai ketika kita itu beli film murah. Karena ada beberapa, yaitu tadi ya teman-teman, ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Dan ini juga kadang masih tak pakai juga teman-teman, karena di sini juga ada banyak sekali template-template yang masih ada di sini yang bisa digunakan gitu ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman ya. Jadi ya sama, ini modelnya itu sebenarnya mirip kayak film murah, dia ada template-template seperti ini teman-teman. Mungkin kapan-kapan deh kita akan coba bahas di sini ya teman-teman ya. Oke, seperti itu. Dan ini kita beli film murah ini bro, seperti ini bro. Dan sekarang kenapa kok aku buat video ini, itu karena ada update teman-teman. Ini dia, jadi kemunculan film murah 13 teman-teman. Wah, dan ini jaraknya cukup singkat ya. Jadi Juli, Agustus, September, Oktober, November, ya hampir November itu udah muncul. Nah tetapi di sini ini ketika aku telusuri itu untuk yang wondershare.net ini masih bannernya masih 12 teman-teman. Jadi kalau kalian pengen ngelihat banner yang 13 itu yang ada di filmora.wondershare.com. Oke, masih baru. Kenapa aku jadi bahas ini, itu karena aku kepintut sama ini loh teman-teman ya. Jadi ini teman-teman, ini ada salah satu promosinya. Salah satu promosinya kita akan coba playkan ya teman-teman ya. Nah ini tanpa sound aja. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini tuh lebih ke AI teman-teman. Jadi tuh kalau kalian lihat ini pusing. Tuh cut out, ini tadi cut out ya teman-teman ya, cut out. Jadi ketika kita mau, kalau di Adobe After Effects rotoscope ya, tapi sekarang udah pakai kayak gini ya, enak banget itu dan otomatis. Ngeri, keren loh. Mana ya, sebentar. Dan sebentar. Nah ini dia smart cutout yang tadi ya teman-teman. Jadi dia bisa langsung motong, menyesuaikan ya. Itu bener-bener hemat waktu banget gitu loh teman-teman ya. Nah ini kalau foto mah satu cuman bisa ya, kalau foto bisa kita langsung proses, tapi kalau video ada beberapa frame itu kan banyak banget loh. Dan ini bisa langsung, ini yang keren itu thumbnailnya teman-teman. Jadi kalau di Filmora 12 itu masih belum bisa, kita buat thumbnailnya itu manual, tapi di sini itu udah langsung di software bro, keren loh. Jadi ini benar-benar mempersingkat atau mempermudah konten kreator nih tuh. Dan bahkan ini ketika kalian lihat, ini ketika ini ya, dari aku pribadi, sudut pandangku, di sini kan kreatornya dia kan sudah berbicara dalam panjang lebar, lalu dia akan diterjemahkan dalam bentuk teks nih, AI text clipper. Nah seperti ini, lalu dia bisa langsung menghapus beberapa yang ini ya. Jadi apa yang dibicarakan itu langsung kayak gini, dia akan langsung menghapus apa yang tidak pengen nih, tuh langsung hapus.
ini keren banget loh teman-teman. Cuman aku nggak tahu ya, ini aku belum upgrade teman-teman. Jadi nanti di video yang menjelang nanti, ya menjelang klimaks nantinya, kita akan berikan caranya update teman-teman. Upgrade teman-teman ya. Update itu berbeda ya. Update itu misalnya di sini kan modelnya dia perpetual atau hanya berdasarkan versi tertentu. Kalau aku tuh beli versi 12, maka update itu berarti aku ngupdate versi ya teman-teman, versi di versi 12 ya. Jadi misalnya 12.1, 12.2, 12.3 kayak gitu. Tetapi kalau upgrade itu 12 ke 13 kayak gitu. Upgrade ya upgrade besar itu ya. Perbedaannya sih gitu. Kalau dulu sih pas awal-awal aku pernah lihat di salah satu video luar negeri itu, dulu sempat lifetime ya teman-teman, jadi selamanya. Jadi kalau di upgrade itu ya pas ada versi terbaru maka kita akan dapat free, tapi ternyata udah enggak ya teman-teman, tidak seperti itu, modelnya perpetual. Jadi kita belinya itu berdasarkan versi tertentu nih. Dan ini cukup keren loh teman-teman ya. Jadi ini benar-benar mempermudah banget loh. Cuman aku nggak tahu ini nanti, karena ini ada kreditnya itu loh teman-teman ya. Jadi kredit AI-nya, kalau misalnya mau menggunakan AI, apakah ini termasuk kreditnya itu atau enggak gitu ya. Karena kreditnya kalau untuk yang kita beli one time purchase itu kan terbatas banget, cuman 2.100 kalau nggak salah. Aku aja pas beli yang 12 itu belum tak pakai sama sekali teman-teman ya. Yang speech to yang text, speech to text itu belum tak pakai sama sekali tuh. Nah seperti ini tuh teman ya. Dan di sini pun sebenarnya sudah bisa kita lihat ya teman-teman ya. Di sini multi-platform AI feature. Nah ini AI copilot editing, thumbnail creator nih teman-teman. Ini ada AI music generator, sama kita AI text based. Ini tuh bisa buat ini teman-teman. Kalau misalnya kalian membutuhkan sebuah video, kalian tinggal ketikkan aja video tentang apa kayak gitu kan. Itu nanti akan dibuatkan langsung di situ. Cuman itu sepertinya akan memotong kreditnya deh teman-teman, seperti itu. Nah kecuali kalau misalnya kalian itu pakai yang model berlangganan yang berlangganan kayak gitu ya, beda lagi teman-teman. Karena memang untuk bridgingnya itu memang ada beberapa ya. Jadi ada yang one time purchase sama yang kalian harus bayar per bulan teman-teman. Ya ini kayak Adobe ya teman-teman. Kalau aku di sini soalnya aku targetnya memang one time purchase, aku sukanya yang di Wondershare ini. Cuman memang ini terbatas sih kayak gini ya teman-teman. Nah ini untuk harganya sama ya, masih 79,19 ya, $80 lah ya teman-teman. Kalau di Indonesia kan ya lumayan ya, sekarang kursnya sedang naik-naiknya. Jadi aku tuh ini ya, tapi ini one time. Tuh kalian lihat di sini, ini sama ya, mirip. Tapi di sini untuk yang langganan ini bisa cross platform ya, yang subscription. Dan dia itu dapat unlimited ya teman-teman. Jadi untuk yang AI kreditnya ini, kalian bisa menggunakan AI, fitur AI yang ada di sini, Artificial Intelligence di Filmora itu tanpa batas teman-teman, unlimited. Kalau ini cuma 2000 doang. Nah kayak gini ya, banyak banget. Dan ini cuma satu platform. Kalau aku belinya di Windows ya Windows gitu ya, kalau Mac ya di Mac. Kalau yang ini semuanya bro, jadi ada di Mac, iPhone, Android, iPad. Wah. Dan ini ya unlimited, ini cuma 2000 teman-teman. Dan speech to text dia di paid by AI credit nih. Terus ada AI image, jadi ini juga pakai AI credit. Terus ini copywriting, ini juga sama. Music generator juga sama, dia pakai paid AI. Terus AI text to video yang tadi yang aku bicarakan ya teman-teman ya. Jadi kita butuh video tentang apa ini, nanti bisa di generate pakai AI yang ada di sini nih. Tapi di sini ternyata juga paid with AI. Ini kredit ya. Nah sedangkan untuk yang lain copilot editing dan ini yang keren nih. Jadi ini enggak pakai kredit ya. Jadi untuk thumbnail creator ini ya tutup. Jadi ini benar-benar buat yang males harus buat thumbnail di aplikasi yang terpisah kayak gitu, ini udah ada, kita bisa buat langsung thumbnail creator.
Ini ada smart masking, ini yang terbaru ya, smart masking yang tadi. Jadi kita bisa masking langsung. Wah, ngeri ya, jadi nggak perlu repot-repot rotoscope. Rotoscope, aduh. Ya cuman sepertinya memang kalau pengen bener-bener clean, kalau di ini ya, di motion graphic ya teman-teman ya, itu tadi ya, rotoscope satu persatu itu bener-bener itu presisi, kayak kalau kalau kalian itu seakan-akan itu kayak nanti jadinya seakan-akan kayak itu bukan kayak editan, jadi kayak real seperti itu. Tapi ya itu video loh bro, video itu banyak banget framenya, pegel. Nah ini ada auto reframe dan semuanya ya teman-teman ya. Wah keren. Oke, dan ini semuanya yang ini tidak include, ini cuman ini teman-teman yang unlimited ini teman-teman ya, unlimited sama untuk multi platformnya ini. Dan ini ya untuk update polisinya juga, ini dia akan kalian bisa mendapatkan gratis untuk yang ini bro. Oke, kita akan langsung saja ke sini ya. Seperti itu teman-teman. Nah lalu di sini kita ngebahas tentang update nih teman-teman ya. Apakah ini Filmora ini itu kita bisa dapat upgrade gitu tuh. Kita bisa upgrade. Jadi apakah kita itu nanti akan bayar sesuai kayak beli baru kayak gitu atau gimana gitu ya. Dulu pernah ada yang tanya di sini nih teman-teman. Aku kira untuk video tentang editing video yang ada di sini gitu ya, aku bahas Filmora itu minim peminat itu. Ternyata ada yang komentar di situ. Dan kalau ya memang karena ini memang di channel kita kan memang ada banyak sekali pembahasan nih di sini teman-teman. Tapi aku berusaha untuk bagaimana agar itu bisa tertata rapi gitu ya teman-teman ya. Jadi aku salut banget nih sama teman-teman yang dia itu tidak ini teman-teman ya, tidak terlalu menjustis sebuah channel itu harus sesuai niche gitu ya teman-teman. Jadi kalau nggak niche itu kayak nggak berkualitas gitu ya. Dan aku sangat sangat menghargai sama teman-teman yang dia tidak mempermasalahkan hal itu gitu loh teman-teman ya. Jadi misalnya kreator ini dia itu punya minat di sini di A B C D, dan itu harus terbatas dengan tadi ya teman-teman ya. Jadi beberapa orang ya dia itu harus niche, harus sesuai dengan niche, harus sesuai dengan niche. Walaupun algoritma juga sama ya, algoritma juga dia itu algoritma YouTube juga dia lebih condong untuk mengangkat channel yang dia memiliki niche khusus seperti itu teman-teman. Dan ini adalah salah satu video untuk menjawab hal itu bro. Nah dulu aku pernah bilang udah tak balesi gitu ya, udah tak balesi kalau upgrade itu biasanya memang harganya lebih rendah gitu ya ketimbang ketika aku beli. Misalnya pas aku beli itu harga sekitar 79, itu ya mesti kalau upgrade harusnya bisa lebih rendah gitu ya. Nah tetapi pas aku baca-baca di salah satu ini teman-teman, nah ini dia teman-teman ya, jadi di salah satu website support yang ada di sini, how to upgrade to Filmora version 12. Nah di sini untuk free upgrade ini Filmora 9 before lifetime lisensi dan lain sebagainya yang ada di sini. Filmora 11. Nah ini untuk yang ini ya, kalau yang bisa upgrade ke 12 ini 90 hari setelah after September, jadi 90 hari setelah 13 September 2022 ini dia akan dapat free upgrade. Nah diskon price to upgrade itu dia ada Filmora 10 atau 11 gitu ya teman-teman. Jadi ini hanya dibatasi sampai 10. Kalau untuk ya 9 udah enggak, yang perpetual ini ya, jadi nanti dapat diskon. Nah ini nih teman-teman, seperti ini. Setelah itu di sini aku juga baca-baca yang ada di sini ya, ini ya. Nah jadi intinya itu kita harus mengeluarkan biaya lagi untuk bisa upgrade ke versi selanjutnya teman-teman. Nah ya begitupun juga nanti ketika kita udah katakanlah ya 12 ke 13, nah 13 ke 14, nah nanti juga itu lagi gitu ya teman-teman ya. Walaupun di situ nanti ada free upgrade atau diskon seperti itu bro. Nah lalu ketika aku lihat di sini tadi kan ini harganya sekitar 79 nih kalau misalnya beli nih, hampir 80 dolar, sedangkan ini kan sama ya 1.200.000 nih. Kalau kemarin aku keluar 1 juta 50 kali ya,
Ya aku pikirku itu adalah sebuah investasi sih teman-teman. Kenapa? Karena di situ aku udah dapat software yang memang benar-benar itu kan aku gunakan. Ini kan berkelanjutan ya teman-teman, jadi kayak ngurusi channel dan lain sebagainya kan berkelanjutan teman-teman. Jadi aku pengen agar ini tercover dulu lah teman-teman untuk masalah ini, karena ini yang utama ya, editing video seperti itu. Kalau untuk nanti kalau misalnya pas ada rezeki ya kita bisa coba untuk langganan di Adobe seperti itu. Nah, buat kalian yang pengen upgrade, kalian bisa langsung aja menuju link ini teman-teman, Filmora Wondershare upgrade 13 eksklusif diskon HTML. Ini kan aku tidak sign in ya teman-teman. Kalau aku tidak sign in di sini, nah ini nanti akan dapat ini teman-teman. Jadi syaratnya adalah kalian harus login dan cek eksklusif diskon for Filmora 13. Jadi kalian harus sudah memiliki akun dan sudah membeli Filmora sebelumnya teman-teman. Jadi kalau belum ya kalian tidak bisa mendapatkan harga ini teman-teman, seperti ini. Dan kita coba lihat ya di See More. Oh ya, di bagian bawah ini ada available for Filmora 10 nih. Jadi ini ternyata kalau kemarin hanya 2 tingkat, ini ternyata 3 tingkat teman-teman. Jadi 10, 11 dan 12. Jadi ada kenaikan nih teman-teman. Jadi buat kalian yang memiliki Filmora 10 dan 11 ataupun 12, ini kalian bisa upgrade ke sini bro. Lumayan ya. Jadi kalau misalnya aku nanti upgrade itu paling enggak aku kan ini kan aku 12 ya posisiku ya. Paling enggak aku kayak Android aja kayak upgrade Android. Jadi kepikiran upgrade Android ini teman-teman. Jadi Android itu kan cuma 2 tahun ya, 2 versi. Ini berarti nanti aku bisa 14 dan 15 lah. Aku paling enggak bisa skip yang 14. Waduh, tapi nanti kalau ada fitur baru lagi itu loh. Ya, fitur baru lagi itu loh teman-teman, yang kadang bikin waduh. Ya sebenarnya aku bisa sabar dulu kali ya, ini ya 12 ke 13 nanti aku berarti upgrade-nya yang 14 kali ya atau 15 gitu ya. Tapi di sini tadi ya tuh, jadi peningkatannya lumayan banget itu tadi ya. Jadi itu bisa memangkas pekerjaan kita bro, keren. Oke, kita akan bisa langsung aja lihat See More detail. Nih kalian lihat nih di sini ya. Jadi kalau misalnya ini ya, nah ini tadi yang tadi ya. Ini kalau kita itu kalau kalian beli Filmora 12 itu lisensi after Juli 29 Juli ini langsung dapat free upgrade teman-teman. Jadi buat kalian yang baru saja beli Filmora 12, kalian bisa langsung aja menuju ke sini ya, ke halaman ini. Jadi nanti kalian bisa langsung upgrade now ya. Pastikan kalian login dulu bro. Oke. Nah, kalau aku sayangnya ini teman-teman ya, kalau aku bisa sabar sedikit aja di sini ya. Ini kan 29 Juli teman-teman. Wah, itu aku belinya tanggal 6 Juli kalau nggak salah ya, 6 Juli atau 7 Juli gitu ya. Kalau aku sabar sedikit ini aku bisa dapat free ini. Waduh, kita nggak tahu masalahnya gitu ya teman-teman, nggak tahu. Nah di sini untuk yang 63, nah ini ya, ini user who purchase Filmora 12 lisensi sebelum Mei. Nah kalau untuk yang 10 aku nggak tahu ya. Kalau untuk yang 10 cuman di sini itu purchase available for Filmora 12 teman-teman. Kalau untuk yang 10 aku nggak tahu ini nanti seperti apa, karena di sini ini aku nggak login ya. Coba aja deh teman-teman. Jadi untuk parkiraannya seperti ini ya. Nah di sini tuh aku dapatnya yang ini teman-teman, 69. Jadi aku harus bayar sekitar $25 seperti ini. Nanti kita akan dapat free upgrade ke 13 ya. Ini ya, ini lisensi dari 1 Mei sampai 29 Juli. Wah, emang ini ya, rugi sih sebenarnya, rugi 24 tapi mau gimana lagi gitu ya, kita nggak tahu seperti ini teman-teman ya. Jadi 24 itu waduh 300 ribuan teman-teman, 300 ribuan ini ya. Wah, nah ini perbedaannya teman-teman ya. Ini untuk copilot editing yang tadi ya, vocal remover. Jadi ini kita bisa, wah ini bisa nge-remove vokal loh, ngeri loh men teman-teman. Ini ada AI masking. Kalau di 12 itu ada ya, ini centang. Nah tapi ini more intelligent. Nah seperti ini teman-teman ya, peningkatan lah ya. Terus ini ada thumbnail, ada music generator yang tadi, ini yang AI Bass ya. Ini ada multi clip editing. Wah
multi clip editing. Ini untuk yang AI fitur keyframe grab, editor, screen recording ini dioptimalkan teman-teman. Ini ada slow motion juga loh, slow motion with optical flow loh teman-teman ya. Jadi kita bisa buat video slow motion. Customize background. Wah. Aduh. Nah ini untuk kreditnya ya total. Wah, space to text ini 4 kredit. Kita kan dapat 2000 ya. Ini untuk AI image itu 1000 loh per use. Jadi ketika kita menggunakan itu 10 kredit. Berarti kalau misalnya kita pakai untuk image, kita bisa dapat 200 image. Ini untuk copywriting kita bisa pakai 10 kredit. Wah, berarti ini cuma terbatas beberapa. Ini cuma 100 kali doang. 10 kali. Karena cuma 2000 loh dapatnya. Every user will receive 100 complimentary upon downloading. Oke. Nah, ini dia yang penting nih teman-teman ya. Jadi upgrading to Filmora mandatory. Nah, di sini ya, upgrading to Filmora 13 completely optional. You can continue to use your current version of Filmora without upgrading to Filmora 13. Jadi itu opsional teman-teman. Jadi kita bisa langsung ke sini. Can I keep? Nah ini yang penting nih. Can I keep my current version of Filmora and Filmora 13? If you choose to upgrade, Filmora replace your currently setting version and your setting will be synchronized. Ya, sayang sekali. Jadi di sini kita tidak bisa pakai 12 dan 13 nih teman-teman. Jadi ini kalau misalnya kita putuskan untuk upgrade, maka ini akan di replace. Nah, how can I revert to early version if I don't like 13? You can go to our find previews, download it, you can contact. Oke, jadi bisa langsung download lagi untuk yang previews seperti itu. Ya ini ya, kalau misalnya kita tidak pengen upgrade ya jelas bisa dong, karena kita belinya perpetual. Oke, jadi seperti itu bro. Gitu ya tentunya. Jadi itu untuk cara upgrade Filmora Water Seri ini, dan langsung kalian bisa login dulu, yang penting langsung kalian upgrade seperti itu bro. Nah contoh adalah ini, contohnya ini teman-teman. Jadi ini ya, ini kan aku udah login. Nah tinggal aku upgrade aja seperti ini. Nah ini ya, aku dapat 24.99 atau 69%. Seperti ini bro. Oke. Tapi ini gak ada kode promo ya. Aku tak cari kode promo dulu teman-teman. Nanti biar kita bisa dapat harga yang lebih murah. Hanya ya lumayan juga sih upgrade now kayak gini lah. Nah ini dia. Nah ini jadi total yang harus aku keluarkan ini kan ada tagnya juga ya teman-teman ya. Jadi ada tag sekitar 2,75 nih. Ada pajak segini loh. Ya, jadi ada pajak seperti ini. Ini kalau di Indonesia kan ya banyak. Jadi aku mau bayar pakai PayPal, teman-teman. Karena di saldo PayPalku itu masih ada $39. Jadi aku akan pakai itu. Kira-kira seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi untuk pembahasan kali ini tuh seperti ini aja dulu, teman-teman. Dan untuk ini aku masih kita belum bisa bahas secara penuh gitu ya teman-teman untuk Filmora 13 ini yang lebih detail. Nah tapi yang jelas di sini tadi untuk video yang tadi kalian bisa lihat beberapa kilasan apa-apa aja yang baru di situ nih, dan yang membuatku tertarik. Terutama di sini ya Filmora 13, mungkin 13 kalau aku jadi upgrade ya. Kalau misalnya aku pas nggak jadi upgrade ya mungkin nanti tetap di Filmora 12 teman-teman. Nah jika kalian pengen cari pembahasan tentang Filmora, kalian bisa langsung menuju ke sini ya, ke playlist. Karena di sini udah ada ya Filmora, termasuk di pembahasan lainnya. Di sini ada DJSN 2, ada Windows OS. Di sini ada Windows OS ya, tapi ini lama banget nggak tak update. Jadi ada beberapa playlist yang memang itu jarang tak update, tapi ini yang sering kita update di channel ini adalah tentang Chromebook teman-teman. Jadi aku lagi antusias membahas tentang Chromebook ya teman-teman. Jadi untuk pembahasan yang lainnya di sini ada video-video lama yang bisa kalian tonton tentang Windows. Ini ada beberapa tips and trick yang ada di sini, termasuk ini ada tutorial Adobe Premiere dulu banget.
seperti itu. Jadi aku jadikan satu ke Windows karena itu semua jadi Windows teman-teman, seperti itu. Jadi di sini memang ada banyak sekali pembahasan ya, jadi tidak hanya satu niche sempit gitu ya teman-teman ya. Tetapi di sini kalau kalian lihat ini semua berkaitan dengan multimedia dan komputer. Jadi sebenarnya ini semua itu niche kita adalah multimedia dan komputer teman-teman, seperti itu. Jadi ini untuk mensiasatinya aku akan ubah jadi playlist, walaupun ada yang mengatakan bahwa untuk yang playlist itu agak berbahaya teman-teman, tapi aku nggak tahu karena ini yang penting di sini aku alami sendiri, aku coba sendiri seperti apa, karena di sini targetku adalah agar ini pembahasanku itu bisa menjadi lebih rapi ya. Kalau misalnya di sini kan memang aku, kalau kalian lihat ini thumbnailnya pun juga di sini bermacam-macam ya teman-teman, jadi kadang berganti-ganti, aku belum bisa stabil gitu ya teman-teman. Jadi thumbnailnya ini terus ini belum bisa teman-teman. Jadi untuk mensiasati itu aku pakainya playlist. Nah, kalian bisa cari di sini film murah seperti ini untuk pembahasan tentang film murah. Nah, nanti yang lebih relevan dia akan ada di atas nih teman-teman, seperti ini. Ini untuk yang relevan, dan untuk yang bawah-bawah ini biasanya untuk pembahasan yang ya mungkin ada kaitannya, misalnya di sini ya editing video kayak gitu, masih ada kaitannya gitu bro. Tapi yang paling terkait, yang paling relevan itu ada di paling atas seperti ini. Begitupun juga pembahasan lainnya tentang Chromebook misalnya seperti ini, kalian bisa kayak gini, misalnya tentang remote. Oke, kalian bisa seperti ini, nanti akan keluar gitu teman-teman ya. Jadi nggak usah terlalu dipikirkan ribet-ribet gitu ya teman-teman, seperti itu. Dan ini udah tak buatin semua yang ada di sini, tinggal kalian cari aja yang kira-kira cocok pada kalian. Dan walaupun semuanya nanti akan ada di sini ya, kalau misalnya kalian pengen cari apa, kalau pas itu sesuai dengan video yang ada di channelku, nanti akan ambil sendiri di bagian sini teman-teman, seperti itu bro. Oke, jadi kira-kira itu aja dulu ya teman-teman ya untuk pembahasan kali ini. Dan ini adalah salah satu contoh ketika kita itu pakai smart cutout yang ada di sini ya teman-teman ya. Ini sebenarnya udah cukup rapi, tapi kalau misalnya nanti ada peningkatan lagi itu keren ya teman-teman ya, di 13. Nih ya, ini 12 ya, versi 12 teman-teman. Kita versi 12. Mana ya? Help. Ini dia. Nah, ini udah tak perbarui ya, tak update sampai 12.5.7. Nah, oh ya, satu lagi teman-teman, sebenarnya ada sesuatu yang menjadi kekhawatiranku. Di sini kan biasanya kalau misalnya pas software lagi diluncurkan itu biasanya kan masih ada beberapa bug ya teman-teman ya, beberapa bug ya itu ya. Kalau ini kan ini udah sampai 12.5, tentu ini akan sedikit bug ya, aku nggak tahu, tapi intinya kita belum coba ya. Jadi sebelum kita nanti rilis ke 13 ya, berarti aku masih di 12 seperti itu. Nah, nanti kalau aku jadi beli yang 13, upgrade ke 13, maka nanti akan kita coba bagikan pengalaman kita di sini bro. Alright, seperti itu ya. Oke, seperti itu bro. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.